Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama-namanya yang husna dan segala karunia-Nya yang selalu tercurah sampai detik ini. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita, penutup para nabi, yang dengan sebab beliau manusia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan, dari kegelapan kesesatan menuju cahaya petunjuk, menuju cahaya sunnah, dari kegelapan akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak yang mulia. Adapun khutbah kita kali ini yaitu tentang kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua untuk beribadah, untuk mempersembahkan seluruh ibadah kita hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka mempersembahkan ibadah hanya kepadaku, supaya beribadah hanya kepadaku. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala muatannya berisi perintah dan larangan. Tidak bisa terlaksana ibadah itu tanpa melaksanakan perintah dan larangan.
Karena syariat yang Allah turunkan berisi perintah dan larangan. Dan itulah cara ibadah kita, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang dilarangnya, yang dibencinya, yang dimurkainya. Dan melaksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala butuh mujahadah, butuh keseriusan, butuh kesabaran. Demikian juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kesabaran. Dan tidak akan terlaksana, terwujud kesabaran itu, tidak akan terwujud perintah dan larangan kecuali dengan kesabaran, dengan sabar. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau sebagian dari sholat 5 waktu, maka dia bukan orang yang sabar. Orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya bukan orang yang sabar. Orang yang meninggalkan zikir kepada Allah bukan orang yang sabar. Orang yang meninggalkan menuntut ilmu bukan orang yang sabar. Orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu bukan orang yang sabar. Yang tidak berpuasa bukan orang yang sabar. Karena semua perintah yang diperintahkan oleh Allah, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu butuh kesabaran. Ada memang sebagiannya yang disukai oleh jiwa, dan ada yang tidak disukai oleh jiwa. Berat. Tapi di situ mengandung pahala yang besar. Kalau kita lakukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersabar, menahan diri kita untuk terus menerus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, perkuatkan kesabaran kalian. Bukan hanya bersabar, tapi juga harus terus menerus melatih diri terus supaya bisa bersabar. Karena sabar itu butuh latihan. Melaksanakan perintah Allah itu butuh latihan. Sekali, 2 kali mungkin masih berat. Tapi kalau terus menerus kita tempa diri kita, kita paksa diri kita untuk menggapai ridha Allah, maka Allah akan membantu kita untuk menjadi orang yang penyabar. Rasulullah SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Siapa saja yang mengupayakan dirinya untuk bersabar, melaksanakan yang diperintah oleh Allah padahal berat bagi dia, dan bersabar mengekang hawa nafsunya untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah padahal dia sukai, ringan bagi dia, terus dia menerus seperti itu, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Jadi sabar harus dengan upaya, dengan latihan, memperbanyak latihan. Sebagaimana fisik kita untuk menjadi kuat butuh tahapan kesabaran, terus menerus kita latihan olahraga supaya menjadi kuat, maka demikian juga jiwa melaksanakan perintah Allah. Kalau kita tempat terus menerus diri kita, paksa diri kita untuk melaksanakannya, maka akan menjadi terbiasa, ringan. Nanti pada endingnya kita akan melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaksanakan perintah Allah memiliki tingkatan. Demikian juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan pemula adalah memaksa diri untuk melaksanakannya supaya dia menjadi terbiasa. Kalau dia paksa dirinya padahal berat, terus menerus seperti itu, dia akan masuk ke tahap yang berikutnya yang namanya sudah terbiasa. Sudah menjadi kebiasaan budaya. Kalau terus menerus dia lakukan, maka dia akan menggapai, yaitu merasa nikmat dalam beribadah. Itu puncak dari ibadah. Kalau dia sudah merasa nikmat dalam ibadahnya, maka itulah puncak dari ibadah,
yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita para jamaah semua untuk selalu menempa diri kita. Walaupun perkara yang diperintah oleh Allah itu berat, kita lakukan dengan terpaksa. Tidak mengapa, sebagai latihan sampai kita terbiasa, sampai kita dijadikan oleh Allah orang yang penyabar. Demikian juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita tidak latih diri kita meninggalkan yang dilarang, menjaga mata kita melihat yang dilarang, mendengar telinga kita melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga lisan kita dari mengucapkan ucapan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kekang nafsu kita untuk tidak mencela, menggibah orang lain padahal kita suka, maka Allah akan membantu kita untuk menjadi orang yang bersabar. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersabar, mengekang jiwanya, memaksa dirinya untuk melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, Allah akan tunjukkan dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan, akan penuhi hatinya dengan kesabaran. Oleh sebab itu mari kita melatih diri kita untuk bersabar melaksanakan perintah Allah dan bersabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui hakikat dari sabar itu, apa manfaat yang kita terima, ganjaran yang bisa kita terima kalau kita bersabar? Ganjarannya Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang penyabar itu dibalas kesabarannya, meninggalkan yang dilarang, sabar dalam melaksanakan perintah dengan bighairi hisab, tanpa batas, menunjukkan pahala yang sangat besar. Menunjukkan pahala yang sangat besar. Memang di awal perkara melaksanakan perintah Allah itu, ketika bertentangan dengan jiwa kita berat. Tapi kalau kita mengingat balasan yang Allah akan beri, janji yang Allah akan beri kepada kita, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, kita akan memaksa diri kita. Tidak apa-apa kesusahan melaksanakan perintah Allah, berat melaksanakan perintah Allah, berat meninggalkan larangan Allah. Yang penting balasannya adalah pahala yang besar, pengampunan yang besar. Itu yang kita butuhkan agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sebagaimana orang yang bekerja peras keringat, banting tulang, bahkan pekerjaannya itu bisa mencelakakan dia, itu dia tidak peduli. Yang penting dia bisa dapat duit. Apalagi gajinya puluhan juta, ratusan juta, dia tidak peduli. Mau sakit, mau capek, mau membahayakan dirinya, dia tidak peduli. Yang penting dapat ganjaran. Mengapa kita tidak menyabarkan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah? Kita kekang diri kita untuk menggapai janji dari Allah berupa pahala, berupa pengampunan yang besar. Dan tidak mungkin orang itu bisa masuk surga tanpa kesabaran. Tidak mungkin. Kita katakan tidak mungkin orang masuk surga tanpa ibadah. Tapi ingat, ibadah tidak akan terwujud, tidak akan berjalan tanpa kesabaran. Oleh sebab itu, para malaikat yang ada di surga menyambut penduduk surga ketika mereka memasuki surga. Salamun alaikum, wahai penduduk surga, selamat atas kalian. Memberikan ucapan selamat kepada penduduk surga di depan pintu surga. Selamat, salamun alaikum bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Masuk surga karena kesabaran, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mengekang jiwanya, nafsunya, padahal dia suka, untuk menggapai rahmat Allah, menggapai ridha Allah, pengampunan, pahala, dan masuk surga. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang mengekang hawa nafsunya, adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan mengekang hawa nafsunya untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa, maksiat, dia kekang jiwanya, fa innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka surga tempatnya. Perhatikan, pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar, surga. Dan memang tidak akan mungkin orang masuk surga tanpa kesabaran. Tanpa kesabaran. Dan itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita tahu tentang kesabaran, hakikat kesabaran, dan pahala dan balasan yang akan kita peroleh dari kesabaran, kemudian bagaimana memunculkan atau menjadikan kita orang yang penyabar. Di antaranya, dan itu tidak akan terwujud pada diri seorang hamba menjadi orang yang penyabar, adalah yang pertama dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Karena dia tahu yang memerintah dia, yang melarang dia, yang menjanjikan dia pahala dan pengampunan adalah Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Penyabar. Termasuk nama dari Allah adalah As-Sabur, Maha Penyabar. Betapa banyak orang yang berbuat dosa tapi tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi terus menerus diberikan rizki, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan Allah itu As-Sabur, penyayang. Dan Allah inginkan kita seperti Allah Subhanahu wa taala, penyabar, sabar melaksanakan perintah dan sabar menjauhi larangan. Dan juga sabar jenis yang ketiga, sabar dari musibah-musibah yang tidak mengenakkan yang kita alami selama di dunia ini, baik berkaitan dengan harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita, istri kita, anak kita, semua kita akan mendapatkan ujian. Maka beruntunglah orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, berilah peringatan, berilah kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar, bahwasanya mereka akan mendapatkan, kata Allah, salawat kata Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua rahmat, kemudian yang ketiga dapat petunjuk. Jadi kalau kita ingin dapat petunjuk, maka harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, kita harus beriman kepada Allah. Di antara mengimani bahwasanya Allah itu Maha Penyabar dan Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Kemudian yang kedua, beriman kepada hari akhirat, yang di sana kelakuan kita akan dibalas oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Maka itu membuat dia mengekang dirinya untuk bersabar, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Kemudian hikmah atau ganjaran sudah kita sebutkan di awal tadi. Melihat hikmah dari kesabaran. Kemudian yang ketiga dengan melihat sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang pendahulu kita yang soleh, para nabi, bagaimana kesabaran mereka. Sehingga Allah mengangkat derajat mereka. Demikianlah khutbah yang bisa khatib sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri-diri kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabasan 'alaina fanadhilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.